Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 5. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Cini Margaret Bulele sebagai ketua dan anggota saya, Sujono Lase, Hendy Herman Lase, Akil Dian Fitran Duru, Ningsi Ratnasari Bulu, Benida Hartati Jamasi, Fatmaida Angelin Duru, dan Elizabeth Ernamawati Gulab. Di sini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama rasio ekuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama rasio ekuiditas yang akan dijelaskan oleh saudara kita Sujono Lase dan Benida Hartati Jamasi. Terima kasih. Sekarang kita menjelaskan tentang rasio likuiditas. Yang perlu kita jelaskan atau yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu, apa itu rasio. Setelah kita menjelaskan apa artinya rasio, lalu kita baru menjelaskan apa itu likuiditas. Yang pertama kita jelaskan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah rumusan membandingkan suatu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya rasio ini suatu yang menggambarkan sebuah nilai ataupun penghasilan kita di dalam sebuah perusahaan, sehingga rasio tersebut dapat menghasilkan keuntungan ataupun nilai tertentu. Jadi yang harus kita jelaskan terlebih dahulu, karena kita udah tahu apa pengertian rasio, sekarang kita menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Yang perlu kita garis bawahi atau kuncinya yaitu liquid. Apa itu liquid? Liquid adalah atau cair, bisa kita artikan seperti itu. Jadi rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dari sisi kelikuitannya atau di sisi kecairannya, seberapa liquid perusahaan kalau tiba-tiba perusahaan bangkrut ataupun tidak dapat mendapatkan penghasilan, ataupun perusahaan itu drop, bisa nggak perusahaan itu membayar hutang jangka pendeknya. Jadi yang harus kita ketahui di situ bahwasanya yang harus kita garis bawahi, bagaimana rasio likuiditas itu membayar hutang jangka pendeknya. Terus rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 rasio lancar, 2 rasio cepat, dan 3 kas rasio. Yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu yaitu rasio lancar. Apa sih rasio lancar? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih rasio lancar? Jadi bisa kita jelaskan bahwasanya rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar, dan otomatis persamaannya yaitu aktiva lancar per hutang lancar. Berarti yang harus kita ketahui tadi, likuiditas berarti liquid, berarti hutang jangka pendek. Jadi yang harus kita garis bawahi di situ yaitu rasio lancar, dan bagaimana perusahaan itu ataupun hutang jangka pendek itu menggunakan aktiva lancar. Contohnya dalam rasio lancar minimal 1 angkanya, berarti misalnya aktiva lancar 100.000, hutang lancar 100.000. Ketika dibandingkan nanti yang 100.000 aktiva lancar per hutang lancar dibagi 100.000 berarti menghasilkan 1. Berarti ketika perusahaan itu bangkrut, sehingga dia tidak memikirkan lagi, dikarenakan aktiva lancar itu dapat melunasi yang hutang lancarnya, sehingga perusahaan aman ataupun tidak ada hutangnya. Terus yang kedua, bagian kedua yaitu rasio cepat. Apa sih rasio cepat? Yang dapat kita garis bawahi ataupun persamaannya yaitu aktiva lancar kurang persediaan per hutang lancar. Jadi alasan kita kenapa kita kurang persediaan, dikarenakan persediaan tersebut masih belum menjadi ataupun menjadi kas kita ataupun menjadi uang. Otomatis kita harus berusaha dulu untuk menjualnya sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan ataupun uang, karena persediaan tersebut masih belum tentu laku, karena setiap perusahaan atau seseorang ataupun teman-teman maupun perusahaan tidak begitu suka tentang persediaan tersebut, karena beda-beda apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Jadi yang harus kita jalankan di situ, harus kita jalani dulu bagaimana kita menjualnya dan bagaimana kita mempromosikan persediaan kita tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah keuntungan.
Terus yang bagian ketiga yaitu kas rasio. Apa sih kas rasio? Kas rasio itu dapat kita membentuk dalam persamaannya yaitu kas per utang lancar. Alasannya karena utang lancarnya itu langsung dari kas. Jadi kalau kasnya rasionya tinggi, misalnya kas 10 juta, sedangkan utang lancarnya 1 juta, mungkin itu udah terlalu banyak kas ataupun uang yang menganggur. Berarti kalau misalkan kas kita 10 juta, berarti utang lancar kita cuma 1 juta. Otomatis yang 9 juta itu menganggur. Jadi bagaimana cara kita agar yang 9 juta tersebut tidak menganggur ataupun kita jalankan biar yang 9 juta itu dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga nanti yang 9 juta itu dapat kita dirikan sebuah perusahaan ataupun warung-warung sehingga dapat menghasilkan laba ataupun penghasilan yang sesuai dengan putaran uang yang 9 juta tersebut. Perkenalkan, nama saya Bendar Harfadija Masih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari rasio likuiditas. Dapat kita ketahui, tujuan dari rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial dalam jangka waktu pendek, atau dapat diartikan dengan kata lain, likuiditas keuangan perusahaan. Contoh dari rasio likuiditas yaitu aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 tahun. Contoh kedua, rasio likuiditas yang ditunjukkan oleh rasio kas terhadap kewajiban lancarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian nomor 2 yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban, baik itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio solvabilitas ini dapat diartikan juga metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja, tujuan dan manfaat solvabilitas ini terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana yang pertama untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang kedua, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi jenis-jenis rasio solvabilitas, di mana rasio ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva dan rasio utang terhadap ekuiditas. Baik, rasio yang pertama itu rasio terhadap aktiva, di mana akun ini mengukur seberapa besar atau seberapa banyak seberapa aktiva perusahaan yang akan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan dipengaruhi terhadap pengelolaan aktiva. Itu adalah rasio aktiva. Dan yang kedua, sini ada rasio utang terhadap ekuiditas, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri, di mana pemilik perusahaan ini yang telah memberikan modal itu sendiri. Di mana maksud ini juga untuk mengetahui seberapa jumlah dana yang akan disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding utangnya. Jadi sebaiknya perusahaan harus memiliki utang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Artinya, semakin kecil utang yang dimiliki, maka semakin aman perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan
maka ROA menjadi salah satu rasio perusahaan, salah satu rasio profitabilitas tersebut. Apa itu ROA? Yaitu nilai yang bisa dikatakan baik terhadap perusahaan apabila nilai tersebut mendekati angka 1, yang artinya semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktivitas yang ada dapat menghasilkan laba. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas yaitu: 1. Tujuan profitabilitas. Jenis rasio yang satu ini dipakai dalam mengukur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Sedangkan manfaat profitabilitas yaitu terbagi 3. 1. Mengetahui besarnya tingkat laba diperoleh perusahaan dalam satu periode. 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ke tahun sampai tahun sekarang. 3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Contohnya, suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan rasio profitabilitas terbagi menjadi 7, yaitu 1. Gross profit margin atau GPM. GPM adalah rasio yang menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari hasil penjualan. 2. Profit margin ratio atau PMR. Yang dimaksud dengan profit margin ratio adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang terdapat dari pendapatan hasil penjualan. 3. Return of asset ratio atau ROA adalah suatu perusahaan dalam indikator untuk menunjukkan sebagai untung sebuah perusahaan dibandingkan dengan total aset. 4. Return of equity ratio atau ROE adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam investasi perusahaan dalam mengelola modal. 5. Return on sales ratio atau ROS adalah rasio yang menampilkan tingkat kemampuan perusahaan setelah pembayaran biaya produksi seperti gaji karyawan. 6. Return of equity exposure atau ROE adalah suatu rasio yang mengukur keuntungan perusahaan dalam modal yang digunakan dalam bentuk persentase. 7. Return of investors ROI, suatu rasio profitabilitas yang dihitung dan dari laba bersih dan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atas jumlah aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Karena semakin tinggi rasio, berarti semakin baik pula kondisi perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih.